Mobil gue sudah 93.000 kilometer, tepatnya tuh sudah 4 tahun lebih, sekitar 3 bulan lah ya. Ibaratnya 93.000 tuh ibaratnya kayak 2 kali keliling bumi. Jauh banget kan? Jadi artinya pengalamannya sudah banyak. Gue bakal bahas di video ini semua, tonton sampai habis. Jadi si Rush ini gue beli sekitar Oktober 2021 ya. Berarti kan sudah sekitar 4 tahunan. Harusnya sudah cukup banyak pengalaman. 93.000 km, memang udah sering bolak-balik. Gue udah pernah bawa mobil ini sampai ke Mojokerto. Terakhir tuh yang agak jauh tuh sebenarnya kemana ya? Ke Gunung Lawu ya, yang bukan kecuali kampung gue. Kalau kampung gue kan memang udah pulang kampung gitu loh. Tadi gue tuh install aplikasi, bukan tadi sih, kemarin-kemarin. Itu pakai Fuelio. Di sini kebentuk konsumsi BBM-nya 1:15,67. Ini tuh ibaratnya aplikasi yang bisa menghitung secara kayak metode full to full. Jadi kalian cukup install aja, tapi ini gue bukan iklan dia, gue cuma cerita doang. Ini juga berdasarkan pengalaman dari teman gue si MyNMX yang mobilnya SL7 itu loh ya. Sebenarnya 1:15 tuh sebenarnya untuk ukuran mobil RWD, bodinya segede ini sih udah cukup irit kayak gitu loh. Dan memang kalau misalkan ada yang ngomong, wah ini AT-nya tuh lemot dan segala macam. Nah, tapi gini teman-teman ya, gue juga bingung ya. Rush ini masih jadi salah satu mobil paling laris di Indonesia. 30 besar atau 20 besar gitu ya. Dia urutan nomor 7. Dan disusul selanjutnya Terios sama SL7. Salah satu kelebihan atau persamaan dari ke mobil 3 ini adalah AT konvensional. Mobil ini dulu gue beli tuh sejarahnya adalah, dulu tuh gue galau banget mendingan ambil Veloz yang sudah ganti model. Tapi sebelumnya hybrid ya, gue dulu ambilan Veloz atau Rush. Tapi ternyata peminat tuh atau teman-teman tuh banyak yang pengen gue beli si Rush ini tadi. Dan maksud gue, lampunya ini jujur dari pabrikan tuh memang kalau kalian masuk ke perkampungan itu sebenarnya bukan karena lampunya settingannya, tapi memang karena ground clearance tinggi. Jadi pada saat kalian masuk ke kampung tuh mungkin akan menyorot langsung ke orang, jadi kayak kena mata. Sayangnya dia belum dilengkapi dengan leveling atau manual atau otomatis kayak gitu sih teman-teman. Ya kalau mesin sih far oke, dan dengan ground clearance yang tinggi, air intake juga tinggi. Kalau misalkan gue pulang kampung tuh lewatin Sayung kan sering banjir, itu lebih tenang. Terus kemarin suka ada teman-teman yang ngomong, "Mas, mobilnya sudah diapain aja?" Gue nggak apa-apain, ini cuma di stikerin. Ini profil bannya 215/60 ring 17. Ini cuma stiker warna hitam, nggak tahu kenapa jadi kayak lebih masuk gitu dibandingin yang two-tone. Terus cuman gue kasih balance damper yang menurut gue jadinya lebih stabil sedikit gitu. Jadi kayak lebih kaku gitu loh. Terus ini kan tinggi ya, gue mau kasih lihat ya setinggi apa sih. Coba kalian mungkin bawa botol air mineral yang 500 ml tuh. Kalau gue taruh nih ya, setinggi ini. Jadi kalau kalian misalkan mau ngetes ketinggian mobil, coba kalian bawa nih botol air mineral 500 ml. Ini cukup tinggi banget. Terus ini set body molding. Smart enternya cukup kepake, cuma belakangan gue nggak tahu kenapa itu sering banget kayak nggak respon gitu loh, nggak ngerti. Kayak mungkin masalah baterai atau sinyal. Terus spinnya sudah detectable. Ini sebenarnya nggak terlalu kepake ya. Gue jarang pakai. Tapi sebenarnya kalau misalkan dikasih kayak roof rack itu boleh juga. Tapi jujur aja, meskipun mobil ini 3 baris, gue jarang banget untuk pakai baris ketiga, kecuali kalau pas pulang kampung aja. Banyak kan sih gue lipat. Tangki BBM letaknya sebelah kanan ya, jangan salah ya. Dibandingin kayak mobil lain biasa kan sebelah kiri, dan itu bisa muat sekitar 45 liter. Terus kalau ada yang ngomong, "Mas, pakai Pertalite bisa nggak?" Jujur ya, dulu pertama kali awal-awal gue sering pakai Pertalite pas sebelum ada larangan ya. Itu lebih enak dibandingin pakai Pertamax. Terus salah satu kelebihan dari Rush tentunya apa? RWD itu tadi. Kalau RWD itu gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman daerah rumahnya tuh banyak jalan rusak, gunung, berlobang dan segala macam, kalian lebih tenang. Gua kalau pakai mobil ini tuh ibaratnya kalau teman-teman ngajakin touring, road trip gitu, gue nggak perlu mikirin jalannya rusak apa enggak, banjir apa enggak, karena lebih tenang gitu loh. Tapi kalau misalkan dibilang, "Mas, itu kan suspensinya kayak gerobak, kasar dan segala macam," ya sebenarnya beda tujuan. Kalau teman-teman kebutuhannya misalkan pengen cari yang matic-nya halus-halus dan segala macam, mungkin bisa lari. Kalau Toyota ada Avanza, ada Veloz, mungkin bisa lari kayak Yaris Cross juga bisa kalau cuma butuh 2 baris, atau kalau misalnya budget lebih bisa ke Innova Reborn. Tapi kalau pengen cari yang SUV bisa lari ke Fortuner, atau kalau ke brand lain banyak pilihan sebenarnya. Bahkan beberapa teman-teman yang mau beli Rush tuh kadang suka compare, misalnya sama Xpander, sama SL7. Kalau sama Xpander sebenarnya beda ya. Xpander tuh lebih ke dalam perkotaan, mungkin yang masih bisa disejajarkan tuh kalau nggak Terios sama SL7. Meskipun SL7 tuh basicnya kan dari R3 kan, dan di FWD gitu kan. Ini benar-benar kan RWD.
lampunya cakep. Bahkan kalau teman-teman nggak, SDNX aja sekarang sudah mirip kayak gini. Defogger juga sebenarnya jarang banget gue pakai. Saya pakai kepake ya. Terus kalau teman-teman di sini ada kamera apa nih mas? Yang satu tuh kamera dari dashcam. Ini dari dashcam nih guys. Yang ini tuh dari kamera mundurnya sendiri. Nah sekarang ras yang baru kan interiornya beda nih teman-teman. Kalau ini kan masih yang lama. Cuman bedanya dia ini gue kasih, gue trim nih. Joknya gue ganti semua. Tapi yang ras baru sekarang kan hitam semua kan. Nih teman-teman ya, baris ketiga lebih sering gue pakai kayak gini. Ini banyak barang-barang bisa gantungan dan segala macam kayak gini. Terus ada cup holder ada power outlet kepake. Paling itu doang catatannya. Dia belum dilengkapi dengan kayak power outlet. Dia cuman ada lubang untuk car charger aja sih gitu loh. Kalau bagian dalamnya gimana mas gue? Ada beberapa teman-teman kalau pertama kali naik mobil saya berasa tuh mas sempit ya jarak kepalanya. Karena gini teman-teman ya, karena ini kan ground clearance-nya menurut gue cukup tinggi banget. Jadi bener-bener kalian tuh setenang itu kalau lihat jalan rusak. Ini tinggi banget, otomatis di kabinnya juga otomatis jadi kayak agak sempit kan, pasti. Terus salah satu kelebihan dari ras ini apa? Airbag-nya tuh lengkap, ada 6. Jadi 1, 2, terus di jok kiri kanan 3, 4, 5, 6. Cuman ada yang nanya, mas joknya ini kan mas Teguh ganti jok kulit nih, apakah nanti bakal bekerja secara optimal? Kayak gue nggak tahu deh, jujur aja. Gue sih berdoa semoga selalu aman aja kayak gitu. Terus paling catatannya kalau teman-teman mas ini kok jadi hitam semua sih, gue ganti semua. Tapi hati-hati teman-teman, pilihlah workshop yang bonafit atau yang bertanggung jawab yang bagus. Karena di sini kemarin tuh kayak ringnya itu dia nggak bener, ngelemnya segala macam copot dan hilang, jadinya kan nggak cocok buat orang yang OCD gitu loh. Ini berantakan banget asli, gue harus beli. Terus kayak di sini ini juga gara-gara gue ganti jadi belum rapi, nggak apa, lemnya lepas gitu loh. Jadi menurut gue kalau kalian cari mobil, belilah mobil biarin apa adanya. Kalaupun misalkan harus retrim dan segala macam, carilah yang bagus gitu loh. Tapi gue harus bicara ya, apa yang fitur yang gue suka, yang paling sering gue pakai tentunya adalah Android Auto, Apple CarPlay. Terus bisa maracas juga. Terus di sini ada fitur namanya idling stop. Terus tentunya Smart Engine, ini apa Smart Stop ya, ini kepake banget menurut gua. Jadi kunci kita tinggal kantongin buat buka tutup bisa pencet dari sini. Idling Stop menurut gua fitur yang nggak terlalu kepake sih, karena tau nggak kenapa? Jadi fiturnya itu baru aktif kalau kita injak rem terus-terusan. Sedangkan kalau injak rem kayak gini kan itu capek, ngeselin gitu loh kan. Jadi menurut gua nggak kepake, itu kayak fitur nggak guna. Udah gitu akinya jadi mahal, aki gue sekitar 2.400.000 kalau beli. Terus ini doang palingan catatannya. Kalau ini menurut gue kayak aftermarket banget, bukan yang dari OEM atau original. Ini aslinya tuh kelihatan ya kan. Sehingga kalau taruh minuman ini agak miring, jadi kayak agak nggak nyaman gitu loh. Asli. Rem tangan masih mechanical, tapi gue nggak bisa bilang kekurangan kelebihan. Cuman enaknya kalau rem mechanical tuh kalian bisa atur seberapa pakemnya dan segala macam. Terus di sini nggak ada tempat apa-apa ya teman-teman. Terus ada juga loh waktu itu tuh temen gue tuh nggak jadi beli ras gara-gara kenapa tau nggak? Tuas transmisi ini tiangnya atau ini batangnya tuh terlalu panjang, jadi kelihatan nggak estetik kayak gitu loh. Maticnya PRN D32L. Gampangnya gini, D itu ibaratnya gigi 1 sampai 4 karena ini 4 percepatan. 3 tuh gigi 1 sampai maksimal 3, 2 tuh maksimal 2, L tuh ibarat gigi 1. Kalau misalkan teman-teman kalau misalkan mau nyalip tuh geser ke 3 nih, kayak gini nih. Dari ini geser ke 3. Kalau misalkan mau nanjak lagi 2 atau L kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau buat harian dia aja cukup banget. Terus paling catatan gini doang teman-teman, AC-nya ini cuman ada otomatis, gak ada semburan bawah juga gitu loh. Tapi enaknya di AC-nya sudah otomatis. Jadi kalau otomatis itu kalian bisa atur kayak suhu AC di rumah gitu loh. Kayak gitu nih otomatis. Terus ini ada indikator safety belt kayak gitu aja sih sebenarnya. Paling catatannya gini doang, dia setirnya tuh belum teleskopik ya. Tapi teleskopik atau enggak, gue nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Teleskopik nggak terlalu ngaruh, tapi gue sebenarnya butuh banget mobil nanti next kalau gue punya lagi cruise control. Kenapa? Kalau pada saat perjalanan road trip jarak jauh itu ternyata tuh kadang-kadang kita butuh. Itu doang sih palingnya. Fitur ADAS ya nice to have aja sih. Dan nggak apa-apa, mungkin kalau gue habis cobain mobil-mobil canggih ini balik ke old school kayak ini, gue nggak apa-apa banget. Terus baris kedua gimana mas gue? Baris kedua nggak ideal banget. Kalau kalian misalnya pengen cari mobil keluarga yang nyaman dan segala macam, better ke Veloz atau Avanza. Brand lain banyak nih, kayak misalkan SL7 dan segala macam. Tapi kalau misalnya ditanya, mas, lo kalau misalkan mau ganti mobil lain apa ya? Mungkin gue kalau nggak Avanza, Veloz, atau kalau brand lain mungkin SL7. Kalau Expander sih kayak kegedean sih. Lebih ke gue merasa gede aja. Terus juga jujur agak pricey. Harga juga masih jadi konsen. Baris kedua sini itu nggak selega kayak brand-brand lain, tapi secara keselamatan cukup oke. Ada Isofix, headrest ada 3,
Baris ketiga itu kalau buat pulang kampus sekali boleh, tapi kalau buat teori nggak. Gue lebih sering gue lipat. Dan enaknya AC-nya sudah double blower, jadi kalian nggak perlu takut kepanasan. Overall mobil ini dijual, gue nggak tahu harga berapa ya. Pokoknya kalau nggak salah 314 apa 315 ya. Masih worth it nggak mas? Masih aja kalau teman-teman pengen cari mobil yang buat segala medan nih. Misalkan ini kan sekarang lagi jelang mobil ini momen mudik lebaran ya. Ini video gue bikin tanggal 14, lagi masa-masa IMS sebenarnya sih. Mungkin tayang mungkin sekitar paling lama semingguan lah ya. Kalau misalnya teman-teman lagi mempertimbangkan cari mobil buat keluarga tapi pengen yang buat segala medan, RWD, tinggal ini doang, tinggal ini sama Terios. Cuma bedanya sama apa? Mas, kenapa harus milih Las? Kalau Las tentunya adalah variannya ibaratnya kalian nggak perlu gengsi-gengsian. Biasa kalau pemilik ini, maaf ya, pemilik Daihatsu kadang-kadang kan suka diganti logo Lexus dan segala macam. Kalau Ras kalian nggak perlu ganti-ganti gitu loh. Meskipun sekarang Ras yang sekarang atapnya tuh sudah mengadopsi punya si Terios kan. Terios lebih dulu hitam kan. Terus fitur-fiturnya ini tentunya lebih lengkap. Kalau harga lebih mahal nanti harga jualnya juga pasti lebih bagus. Terus tips aja buat teman-teman, carilah sales yang kompeten. Terus jangan lupa nih harga, misalkan harganya 314, kalian tanya nih harga netnya berapa, coba kalian bandingin harga netnya Ras setelah diskon sama harga Terios setelah diskon, jadi itu baru dipadukan gitu loh, pas apa enggak. Terus beberapa kelebihannya adalah kayak misalkan kalau Terios tuh dia ada SOFIX dan segala macem kayak gitu. Terus yang sekarang ini head unit itu udah bisa cek untuk e-money. Terus kalau nggak salah Terios tuh ada wireless charger, tapi gue jujur nggak terlalu kepake sih kayak gitu loh. Itu aja sih paling saran gue. Jadi kalau misalkan yang cari kenyamanan jangan lari ke sini. Ini lebih ke segala medan dan segala macam. Kalian lebih tenang kalau pakai mobil ini, terutama jalanan di Indonesia selama masih banyak yang busuk-busuk, ini lebih tenang. Next, gue bakal bahas ya kayak mobil favorit atau mobil rekomendasi untuk MPV, low SUV maybe, terus sama city car. Nanti jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram gue juga @teguh.ku. Kalau misalkan gue sini jarang balas komen, kalian ke Instagram gue aja.